Hari ini kita momen spesial yaitu bagaimana kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sesuatu yang kalau kita perhatikan itu adalah sebagai puncak dari pelayanan Yesus ketika dia datang ke tengah dunia sebagai manusia, dia naik ke surga. Bagaimana kita melihat keilahiannya, kemahakuasaannya, kedaulatannya ketika dia naik ke surga dengan satu hal yang membawa kita punya pengharapan bahwa di dalam Kristus kita bukan hanya diberikan Roh Kudus, tapi juga ada blessing, ada sukacita yang Allah sediakan. Sehingga ketika kita menjadi anak Tuhan, anak-anak Tuhannya menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan sebelum kenal Tuhan. Amin. Saudaraku, ada satu statement dikatakan begini. Kemuliaan Kristus adalah jaminan kemuliaan kita. Ketika ia naik, ia tidak meninggalkan kita, tetapi ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan mengutus Roh-Nya. Kemuliaan Kristus adalah jaminan kemuliaan kita. Bagaimana dia dalam kemuliaan yang luar biasa, itu sanggup memulihkan bahkan menjadikan kita mulia dalam pandangan Allah, mulia, memiliki karakter yang mulia, hidup yang mulia dan dimuliakan. Begitu berharganya hidup kita sehingga dia mau mati untuk saudara dan saya, saudaraku. Dan ketika ia naik, ia tidak meninggalkan kita. Saudaraku, kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga, sebelumnya murid-murid juga berpikir ini mau nanti seperti apa ujungnya. Mereka dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran ketika Yesus mati, disalibkan saja. Mereka begitu tergoncang imannya. Namun ketika mereka dalam perjalanannya, Yesus masih terus harus berjalan bersama mereka setelah hari kebangkitan. Masih berjalan bersama mereka 40 hari. Tujuannya apa, saudaraku? Untuk menyatakan kerajaan Allah. Mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-murid. Karena mindset pola pikir mereka masih terus berpikir bahwa Yesus datang sebagai raja secara jasmani. Mereka masih melihat perspektif satu sudut pandang tentang keduniawian. Tapi Allah melihat dari sisi sudut pandang kerajaan Allah. Jadi saudaraku, dikatakan ketika ia naik, ia tidak meninggalkan kita. Tapi ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dan untuk mengutus Roh-Nya. Dia memberikan Roh Kudus. Kita tahu bagaimana Yesus menyediakan tempat di sorga, di Yohanes dikatakan ya. Bagaimana Yesus menyediakan tempat yang terbaik buat kita sehingga kita tidak menjadi orang yang percaya lalu bingung nanti kalau meninggalnya kemana. Kalau akhir hidup kita nanti kemana. Karena firman Tuhan katakan dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Rumahnya belum, kata istilahnya itu kalau belum meninggal, belum dipanggil Tuhan, rumahnya belum selesai. Katanya. Nah, saudaraku, artinya bukan hanya secara fisik seperti itu, tapi artinya belum selesai tugas kita di muka bumi. Nah, saudaraku, kemuliaan ini adalah satu hal yang kita lihat bagaimana kemuliaan itu menjadi satu hal yang meneguhkan kepada kita. Ketika ia naik tidak meninggalkan, tapi juga penting menyediakan tempat yang terbaik. Dia membawa kita untuk mengalami kemuliaan. Dan kenaikan ini bukan akhir, ya. Kenaikan ini bukan akhir dari kehadirannya, tetapi awal kehadiran yang membawa kita, dia hadir secara universal. Dan secara rohani, dia hadir melalui Roh Kudus. Jadi yang tadinya dia masih kelihatan secara fisik ada, tapi sekarang ini Tuhan itu hadir dengan cara yang luar biasa melalui kehadiran Roh Kudus. Nah, saudaraku, dalam momen ini sekali lagi saya mau ajak kita melihat di Lukas 24 ya, ayat 50-53. Mulai 50-nya ya. Jadi lalu Yesus, ya ayat 50 aja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Nah, oke, baca aja deh ya. Dan aku akan mengirim kepadamu dari 49 ya, padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah. Ya, ia pisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu sujud menyembah. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang kita lihat dari ayat ini, saudaraku? Ada 3 hal yang tegaskan di dalam ayat ini, yaitu bagaimana kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan, ada Shekinah, ada kemuliaan
kemuliaan hadirat Tuhan, glorinya Tuhan yang hadir, yang mengubahkan mereka. Secara khusus saudaraku, yang poin yang pertama melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu mengubahkan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu mengubah kehidupan murid-murid dan kita sebagai umat Tuhan. Saudaraku, next slide ya, dijelaskan. Bagaimana yang pertama adalah memulihkan dari segala keraguan-raguan. Kenapa memulihkan dari segala keraguan-raguan? Karena perjalanan mereka dikatakan bagaimana di Lukas 24 ayat 50a-nya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Saudara, apa sebenarnya yang terjadi sampai ke dekat Betania? Karena ternyata dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan ya, setelah bersama dengan Tuhan, mereka disuruh datang. Lalu ketika mereka ada di Galilea, mereka menjalankan satu perjalanan, lalu dibawa kembali lagi. Ya, dari Yerusalem ke Galilea, terus dari sana balik lagi, lalu kemudian lanjut ke Bukit Jair di Betania ini. Saudaraku, Matius 28 ayat 10 mengatakan ini ada satu perjalanan, saudaraku. Ya, satu perjalanan murid-murid dan pengikut Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Murid-murid datang ke Galilea dan bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian Matius 28 ayat 16, 17 dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat mereka menyembahnya, tapi beberapa orang masih ragu-ragu. Beberapa orang ragu-ragu, saudaraku. Ragu-ragu. Kemudian Lukas 20 tadi yang sudah dibacakan. Nah, di next slide disebutkan bagaimana ya perjalanan mereka. Ya, perjalanan murid-murid, mereka belum berhenti sampai kepada Galilea, balik lagi, saudaraku. Mereka melakukan satu perjalanan 180 km, 80, lalu balik lagi. Dalam perjalanan itu Yesus terus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari Yerusalem ke Betania itu hanya 3 km. Jadi mereka harus menaik dulu, saudaraku. Lalu balik lagi ke Yerusalem. Nah, ini menjelaskan bagaimana satu kondisi di mana betapa sulitnya untuk percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan tentang kematian, kebangkitan. Betapa sulitnya untuk orang untuk percaya. Kenapa? Ada saja keraguan-raguan mereka karena mereka selalu mempertahankan sudut pandang mereka. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan ingin agar kita terus mengalami kehidupan yang terus juga bertumbuh. Tuhan mau bawa kita kadang-kadang untuk mengalami satu pemulihan. Ada orang itu butuh waktu yang sangat panjang. Kamu percaya enggak Yesus Tuhan? Ya, dalam mulut bisa percaya. Tapi hatinya, perilakunya belum tentu langsung. Ada orang, ada momen-momen tertentu, dia harus melewati perjalanan-perjalanan iman, perjalanan-perjalanan panjang yang membuat mereka benar-benar yakin bahwa yes, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat dunia. Nah, saudaraku, keyakinan ini ternyata berproses sangat luar biasa. Apalagi kita dipercayakan boleh menjadi saksi Kristus. Untuk kita boleh bersaksi tentang sesuatu yang kita alami. Sesuatu yang kita alami secara pribadi bukan lagi kata orang. Tetapi kita justru benar-benar, yes ini Tuhan. Yes ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan katakan. Itulah yang membuat kita mengalami namanya keteguhan identitas sebagai anak Tuhan. Kita meyakin bahwa kita adalah anak Tuhan yang telah ditebus. Tuhan mau membawa kita mengalami proses demi proses. Dan saudaraku, saya berdoa agar setiap kita menemukan momentum ini. Betul, memang kita semua mungkin sudah percaya Yesus. Tapi untuk berkemenangan terus berkelanjutan sepanjang hidup kita. Mari jalani perjalanan iman kita dengan satu keyakinan. Aku gak mau ragu-ragu. Termasuk dalam hal apa saja. Dalam hal keuangankah? Jangan pernah ragu pemeliharaan Tuhan. Dalam hal apa? Masa depan. Jangan pernah ragu bahwa Allah menyediakan masa depan penuh harapan. Jangan pernah ragu tentang anak-anak kita. Hari ini ada penyerahan anak, orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Itulah tindakan iman sebagai orang percaya, menyerahkan anak ini karena anak inilah milik kepunyaan Tuhan. Secara jasmani, secara jiwa kita bisa menolong mereka, kita melahirkan mereka secara jasmani. Tetapi secara rohani itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Allah yang mengerjakannya, dan bagian kita adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, termasuk juga dengan anak-anak kita yang sudah besar, yang sudah dewasa. Mereka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi.
Nggak bisa hanya mengandalkan iman warisan, saudaraku. Karena papa mamanya Kristen, lalu dia otomatis Kristen. Tidak bisa seperti itu, kita harus mengalami secara pribadi. Lepas dari keraguan, lepas dari pemahaman-pemahaman yang salah tentang kekristenan. Sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan yang bukan lagi kata orang, tapi yes, aku mengalami Tuhan. Aku bertemu dengan Tuhan. Dan saudaraku, murid-murid mengalami itu, saudaraku. Bayangin sudah sekian lama mereka bersama dengan Tuhan. Ketika Yesus mati, galau, saudaraku. Bahkan ketika Yesus bangkit, gak percaya. Sampai harus menunjukkan dengan berulang-ulang. Sampai harus menyatakan, bahkan berjalan bersama dengan mereka. Menjelaskan berulang kali dengan berbagai cara. Saudaraku, bukankah kita juga harus seperti itu? Amin. Makanya ikut komsel. Ya kan? Ikut komsel. Kita belajar. Karena kita mau mengalami, bukan hanya baca Alkitab, tetapi mengalami firman itu berkuasa mengubahkan, memulihkan segala keraguan kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang mudah terombang-ambing. Tidak lagi mudah galau. Tidak lagi mudah untuk shortcut atau jalan pintas ketika ada persoalan. Selalu percaya Tuhan, selalu andalkan Tuhan, selalu harapkan Tuhan. Memang ketika kita mengalami satu keadaan sulit, gampang sekali kita untuk shortcut cari jalan keluar dengan cepat. Padahal yang Tuhan suruh adalah bertahan, setia, jangan ambil jalan pintas, apalagi nekat, ya. Jangan sampai mencari pertolongan dari sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Ya, misalnya kalau lagi sakit tiba-tiba minta ke dukun, itu bukan lagi, itu bukan cara hidup kita anak Tuhan. Itu orang-orang yang ragu. Bahkan saudaraku, kita tahu bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia bukan orang yang percaya Yesus pada awalnya. Dia hanya melihat dan mendengar. Tapi di imannya muncul, asal ku jamah saja. Asal ku jamah saja, jubahnya aku pasti sembuh. Itulah iman yang mau Tuhan dapati di tengah-tengah umat Tuhan. Di tengah-tengah kita merayakan kenaikan Yesus. Kita melihat bahwa ternyata murid-murid pun mengalami namanya keraguan-raguan. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kau ragu sehingga perbuatanmu, kelakuanmu masih belum seperti yang Tuhan harapkan. Mari alami Tuhan. Mari alami kemuliaan Tuhan yang memulihkan, membaharuimu dalam segala hal. Amin. Saudara, kita butuh Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita butuh Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kita. Dan mengubahkan pola pikir kita untuk memiliki pola pikirnya bukan lagi hidup hari ini, bagaimana hidup di bumi. Itu sesuatu yang terus kita jalani seumur hidup kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa tujuan kita adalah untuk nanti masuk ke dalam kerajaan Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan bukan lagi untuk yang di muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk tujuan kekal. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau suami-suami mau menjadi suami yang baik pada istrinya, ingatlah kau melakukannya untuk tujuan kekal, untuk taat kepada Tuhan. Istri-istri juga yang tunduk kepada suamimu, bukan karena suamimu ganteng dan berkumis tebal, tapi kalau kau menghormati dia, karena kau ingin memuliakan Tuhan. Anak-anak juga, saudaraku, kalau kau menghormati orang tuamu, lakukan yang terbaik bukan karena orang tuamu pantas atau tidak pantas. Tapi karena kau bertanggung jawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kau pun telah menerima kemuliaan Tuhan, hidup baru dalam Kristus. Alami secara pribadi. Bertanggung jawab dalam keuangan. Bertanggung jawab dalam hubungan. Bertanggung jawab karena semua ketika kita tidak bertanggung jawab, hampir semuanya dimulai dari ketika ragu tentang siapa dirinya. Ragu tentang kekuatan, ada iman yang menguasai hidupnya. Ketika engkau ragu tentang Tuhan, ragu, imanmu gak percaya, saudaraku. Maka itulah yang membuat kita mudah untuk mencari jalan keluar dengan cara yang tidak seperti yang Tuhan maksudkan. Gampang menyerah, gampang mengalami satu keadaan yang, ketika mengalami satu keadaan yang sulit. Itu sama seperti orang yang begini nih. Kalau umurnya masih 20 tahun ke bawah, 25 ke bawah. Mohon maaf contohnya kadang-kadang nih. Kalau masih gadis, kalau seorang pria datang dia bilang, siapa kamu? Datangin saya. Terus udah agak naik sedikit umurnya, siapa saya?
Terakhirnya saudaraku kalau sudah nggak dapat jodoh, pilihannya apa? Siapa saja, bahaya kan? Kehilangan iman saudaraku. Nah kita jangan sampai seperti itu, kehilangan iman, akhirnya apa saja pun dijabani demi untuk yang penting ada masalah selesai. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana murid-murid, mereka ragu. Tapi kemuliaan Tuhan yang terus menyertai mereka, membuat mereka sadar. Dan kita lihat bagaimana poin yang kedua, di Lukas 24 ayat 50b-nya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kita melihat bagaimana kenaikan Tuhan adalah puncak misi Yesus di muka bumi. Bagaimana kita melihat bahwa penegasan atas kemenangannya atas dosa dan maut. Sesuatu yang ditegaskan saudaraku bahwa Yesus ketika dia mengangkat tangannya, dia memberkati. Dia naik ke surga, bukan dibilang begini naik ke surga. Udah bagianmu sekarang. Enggak gitu saudaraku. Dia naik ke surga justru dalam posisi dia memberkati saudara dan saya. Memberkati gereja Tuhan. Memberkati umat Tuhan. Dan berkat itu tidak akan pernah berhenti sepanjang zaman saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Memberkati pekerjaanmu. Dan Tuhan memberkati kehidupanmu. Dan Tuhan mau mengalami satu kehidupan yang terus bertumbuh. Sehingga lagi kau diberkati bukan lagi karena kuat dan hebatmu. Tapi karena Tuhan sendiri yang memberkati ketika dia naik ke surga. Itulah kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bagaimana dia memberkati, bahkan mengalirkan kekuatan ilahi. Ada kuasa ilahi yang dinyatakan membaharui, memulihkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara kita lihat bagaimana murid-murid menyaksikan satu transisi dari satu keadaan yang fisikal, satu perubahan menjadi kehadiran yang ilahi. Yang tadinya secara fisik melihat Yesus. Mereka harus mengalami perubahan melihatnya secara iman. Amin. Kecenderungan kita kan inginnya lihatnya pertolongan itu secara fisik kan. Tapi murid-murid diajar untuk mereka melihat. Bukan lagi fisik tapi mereka melihat dengan mata iman. Inilah kemuliaan yang kedua yang Tuhan mau nyatakan di tengah gereja Tuhan. Bahwa kau harus mengalami Tuhan karena kau melihat iman. Kau melihat ada Tuhan, ada tindakannya yang ajaib. Ketika dia naik ke surga, saudaraku bukan diangkat naik, tapi dia saudaraku dalam otoritasnya dia naik ke atas. Bahkan dia pada akhirnya ketika dia naik, dia dipenuhi dengan awan. Ada yang mengatakan bahwa itulah awan kemuliaan yang membuat satu pengalaman yang membuat murid-murid melihat Tuhan itu luar biasa dan sangat luar biasa. Bagaimana kita saudaraku boleh mengalami ini saudaraku? Yang Tuhan rindukan adalah satu perubahan. Jangan lagi melihat segala sesuatu secara fisikal. Melihat dengan mata iman. Melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan satu tempat, bahkan memberkati kehidupan kita selama kita hidup saudaraku. Hal yang ketiga disebutkan bagaimana kemuliaan Yesus itu mendatangkan sukacita yang besar. Bagaimana dia di 52 katakan mereka sujud menyembah. Yang tadinya ragu-ragu mereka berubah sujud menyembah dan mereka melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mereka pulang dan ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan itu memulihkan. Perjumpaan dengan Tuhan membaharui. Bagaimana saudara kita melihat para murid-murid menyembah dia. Pulang dengan sukacita yang besar, bukan sukacita yang kecil. Senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah yang Tuhan rindukan di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan merindukan agar setiap kita boleh mencari umat yang menyembah dia. Bukan karena hanya tahu. Menyembah dia karena sungguh kita mengakui keilahian. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan sanggup. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan sanggup menolongmu. Kalau urusan nyawa kita saja dia selamatkan hidup kita. Apalagi cuma urusan dompetmu saudaraku. Apalagi cuma urusan-urusan dalam perkara kehidupan.
Allah sanggup, makanya kita perlu sujud menyembah kepada Tuhan. Kita sujud menyembah dalam segala keadaan yang kita hadapi. Mari memuliakan Tuhan, kita sujud menyembah. Kita datang mau mengalami Tuhan. Alami saudaraku sukacita yang besar itu. Masih ingat kan baru lahir baru? Ngalami sukacita besar gak? Yes. Jangan berhenti di situ saudaraku. Ngalami sukacita yang besar bukan sebagai emosional. Tetapi bertumbuh di dalam metanoia, pola pikir yang baru. Belajar dan mengerti kenapa mengalami satu sukacita yang besar. Karena paham, mengerti bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang telah menebus, memulihkan hidupku. Nah saudaraku, ini adalah satu tantangan buat kita. Harusnya ketika kita menjadi umat Tuhan yang suka beribadah, buahnya adalah sukacita yang besar. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat betapa dahsyat ajaibnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang membela kita ketika mungkin lagi mengalami kondisi terpuruk, kondisi ditinggalkan sendiri, mengalami kondisi sulit. Kita melihat bagaimana kita datang menyembah kepada Dia. Kita bertemu dengan Tuhan. Yang sering terjadi begini. Ketika kita mengalami satu keadaan sulit, kecenderungannya bukan datang mencari Tuhan, berdoa. Menyembah, memuji Tuhan. Yang muncul adalah cari alternatif. Cari alternatif pilihan. Mau dari mana jalan keluarnya. Hari ini saya mau ingatkan kita saudaraku. Kalau kau mau mengalami sukacita yang sangat besar itu. Mari sujud menyembah kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Makanya kita mau membangun mesbah doa kita. Mesbah doa di pribadi-pribadi, di keluarga-keluarga, di komunitas. Kita merindukan ada satu perubahan. Dan saudaraku saya mau ingatkan pertama bahwa, karena ini juga momen penyerahan anak. Khususnya untuk para bapak-bapak. Bangun mesa mulai dari rumah. Suami istri dulu. Ajak. Suami istri anak berdoa. Kita cari Tuhan sama-sama. Kita berdoa apapun keadaannya. Karena kita tahu Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dan saya percaya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau salah minta ampun. Kalau ada dosa ya bertobat saudaraku. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat Tuhan yang boleh mengalami pemulihan. Yang sering terjadi kita minggu lalu ya, tidak salah tema kita ya. Berita pertobatan, ya, keselamatan dan pertobatan. Jadi nggak cukup hanya jadi orang yang diselamatkan, tapi sungguh ada satu keadaan yang baru di mana kita bertobat berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita mengalami satu perubahan ketika kita menyembah Dia, hidup kita diubahkan, bukan Tuhannya yang kita ubah. Yang sering kan terjadi ketika masalah, kita datang sama Tuhan, Babe, aku berdoa masalahku ini, tapi tolonglah Tuhan, solusinya yang ini aja. Yang jadi Tuhan siapa sebenarnya? Bahkan dalam benak kita, pikiran kita bahwa harusnya jalan keluarnya yang ini. Padahal kita tahu, jalanmu bukan jalanku kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami satu keadaan yang sulit karena Tuhan sedang membongkar perasaan kita, membongkar isi hati kita, membongkar semua pola pikir kita supaya kita boleh mengalami perubahan. Bahwa sukacita yang utama bukan mendapatkan sesuatu yang dari dunia ini karena semuanya adalah fana. Semuanya akan kita tinggalkan. Tapi sukacita yang terutama adalah kita boleh mengalami sukacita-sukacita yang dari Tuhan itu yang kita alami. Sehingga ketika ada persoalan, kita bisa tenang, kita bisa tentram, kita bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kalau nyanyinya kan mudah ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang. Apa yang kita pegang? Janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan.
Ada kita percaya, saudaraku. Atau kita lempar masalah kita ke orang lain. Mari kita menjadi umat Tuhan yang datang menyembah. Masalah apapun, persoalan apapun. Datang menyembah Tuhan. Sampai kita mengalami bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami janji Tuhan. Mengalami sungguh Tuhan memberi damai sejahtera untuk kita memilih, ini loh solusinya. Yang sering terjadi justru kita nggak alami sukacita yang besar itu. Yang terjadi apa? Senang, bukan sukacita yang besar. Senang ada yang nolongin, ada yang menyelamatkan, ada jalan keluar. Udah senang aja. Besok ada lagi, senang aja. Tapi yang Tuhan mau adalah kita boleh mengalami sukacita yang sangat besar. Bukan karena ada pertolongan dari atau jalan keluar. Tapi karena kita melihat Allahku hidup. Tuhanku hidup, Dia membelaku, Dia menyediakan jalan keluar, bahkan memberi pertolongannya tepat pada waktunya. Pada saat kita mulai deg-degan, ketika terjepit, ketika kita mengalami kondisi tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Namun kita melihat Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Inilah yang Tuhan mau dapati di tengah umat Tuhan. Kita boleh mengalami satu sukacita yang besar ketika kita menyembah Dia. Dan efeknya saya percaya, ketika kita mengalami ini, kita akan menjadi orang yang senang ada di bait Allah. Senang untuk ikut dalam komunitas ibadah kita. Tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Orang yang menerima kemuliaan Tuhan, ada juga orang yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita mengalami kemuliaan Tuhan, tapi kita tidak memuliakan Tuhan, something wrong. Kita mengalami ibadah, tapi praktek kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Kita tahu kebenaran, tapi kita tidak lakukan, akibatnya adalah kita menjadi orang yang tong kosong nyaring bujinya. Kekristenan kita tidak ada kuasanya, saudaraku. Jadi Tuhan mau melihat itu di tengah-tengah umat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah, maka Mazmur katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Ini yang Tuhan mau dapati, saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan apapun. Ada nyanyian, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Buanglah segala keraguan-raguan. Amin. Segala keraguan, peristiwa kematian Kristus, sebab itu adalah sesuatu nyata. Jangan pernah ragu akan Kristus, akan Yesus yang telah lahir dan mati bangkit, menyediakan tempat keselamatan bagi kita. Jangan pernah ragu karena itu nyata. Amin. Yang kedua, hiduplah dalam kepenuhan, next slide ya. Hiduplah dalam kepenuhan berkat penyertaan Allah. Bukan sesuatu yang dari dunia. Penyertaan Tuhan, berkat itulah yang kita rindukan. Bukan berkat jasmani. Tapi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Bagaimana kita boleh mengalami penyertaan Tuhan? Pastikan engkau mengalami keintiman dengan Tuhan every day. Dalam saat teduhmu, dalam doamu. Selalu diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga ada keinginan daging untuk memilih sesuatu. Engkau bisa kuat karena ada kekuatan yang dari dalam. Percaya pada kekuasa kebangkitannya, kenaikannya sebagai jaminan bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Nah, kemudian hiduplah dalam penyembahan, sukacita sebagai saksi Kristus. Karena apa, saudaraku? Karena seringkali kita tidak mengalami sukacita yang besar karena kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, ada satu ilustrasi, katakan ini, perubahan kimia, judulnya begitu. Kita tahu bahwa Alkitab secara jelas mengajarkan bahwa hidup kita tidak akan berbuah bila tidak mempraktekkan apa yang kita percayai. Walau sudah membaca Alkitab itu berulang-ulang, rajin berdoa, rajin ke gereja, namun bila kita kekurangan unsur dasarnya, yaitu iman, maka tidak akan memberi dampak, saudaraku.
Kalau saudara melakukan ibadah, membaca Alkitab, merenungkan firman tapi tidak percaya, tidak punya iman, itu akan menjadi sesuatu yang tidak memberi dampak pertumbuhan rohani, hanya menjadi pengetahuan saja. Kita butuh iman itu bertumbuh. Hal ini seperti yang dilakukan seorang ahli kimia. Katanya begini, hidrogen itu H2 itu dan oksigen itu tidak akan bereaksi spontan. Ini sedikit pelajaran kimia. Kalau dikumpulin ini, dia nggak bisa, saudaraku. Diapain? Dia butuh namanya katalis. Butuh namanya apa? Penyambung ya, membuat atau dia tidak bereaksi secara spontan untuk membentuk uap atau air. Tanpa adanya sumber energi tambahan seperti panas atau percikan api. Jadi ini sesuatu yang perlu dilakukan, ada namanya iman kalau dalam kekristenan. Tahu firman tapi kalau nggak percaya itu menjadi sia-sia. Sama seperti H2 dengan O2. Ketika kalau dia tidak ada iman yang menjadi katalis, yang menjadi penghubungnya, maka dia tidak akan menjadi air, saudaraku. Kita melihat ini sesuatu yang juga kita butuhkan dalam kehidupan kita. Adakah kau punya iman? Kalau kau punya iman sebiji sesawi, sangat kecil, kau bisa berkata kepada gunung ini, beranjak. Masalahnya, adakah kau punya iman? Iman timbul oleh pendengaran akan firman. Percaya bahwa Allah yang akan menolong kita, membawa kita jalan keluar yang tepat pada waktunya. Nah saudaraku, kita melihat bagaimana ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 12 katakan begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mau dapati orang yang percaya. Orang yang percaya pada Yesus. Percaya sungguh-sungguh. Dan dikatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Lebih dari apa yang pernah Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan apa aja? Doakan orang sakit, sembuh gak? Yang kerasukan setan, dilepaskan. Apalagi? Ngajar, kasih makan. Dengan 2 ikan, 5 roti. Terus apa lagi? Menghidupkan orang mati. Coba tanya sebelahmu, kamu yang mana yang terakhir kamu lakukan? Yang mana? Ya maaf bang, aku agak-agak ngeri ngedoain ya, kenapa? Nanti ku doain malah mati. Jangan takut, karena itu bukan pekerjaanmu. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan Tuhan. Bagian kita hanya melakukan, ayat ini jelas mengatakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau Yesus melakukan, orang yang terikat dilepaskan, seharusnya kita juga melakukan yang sama. Yang berbeban berat boleh mengalami ya kita doakan. Yuk colek kiri kananmu. Jadilah orang yang percaya dan melakukan. Colek suaminya. Jadi yang percaya dan melakukan. Ya, lakukan. Dan hari ini menjadi pesan buat kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan mengerti bahwa kenaikan atau kemuliaan, kenaikan Yesus Kristus Tuhan, itu bukan perkara biasa. Itulah kemuliaan yang membawa kita kepada kemenangan di kemenangan, dilepaskan dari keraguan. Bagaimana Tuhan memberkati gerejanya, memberkati kita hingga hari ini. Ini menjadi peneguhan bahwa Tuhan itu setia. Dia setia dengan janjinya. Dia setia memelihara kehidupan kita. Dan terlebih lagi, dan Tuhan mau kita boleh mengalami sukacita yang sangat besar. Sukacita yang membuat kita tidak lagi haus akan apa yang dari dunia. Kita tidak lagi sukacita karena mendapatkan lotre, mendapatkan berkat dunia. Karena itu sesuatu yang harusnya menjadi hal yang biasa.
Karena kasih Tuhan, hadirat Tuhan itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Dan terakhir untuk kita boleh renungkan saudaraku. Jadilah orang yang percaya dan melakukan atau menjadi pelaku-pelaku firman. Melakukan hal yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan. Ada amin? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.